Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Kalistorus, di mana di video kali ini saya akan membahas tentang materi PPKN bab 2 kelas 11 dengan judul Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya, segala bentuk kekuasaan negara berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan diawasi oleh rakyat melalui mekanisme konstitusi. Prinsip-prinsip utamanya adalah yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat, di mana rakyat memilih pemimpin melalui pemilu yang jujur dan adil. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi, di mana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak ada penyalahgunaan. Yang keempat adalah perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap warga negara dijamin hak dasarnya seperti kebebasan berpendapat dan hak hidup layak. Yang kelima adalah musyawarah mufakat, di mana keputusan penting diambil secara bersama-sama, bukan berdasarkan pemaksaan kehendak satu pihak. Dengan demikian, demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar memilih presiden, tetapi juga mencakup nilai dan perilaku yang menghormati hukum, kebebasan, dan keadilan sosial. Subbab A, periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Periode pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, di mana pada masa ini UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. UUD menjadi dasar negara setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada awalnya, sistem pemerintahan pada masa ini adalah sistem presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi. Namun setelah keluarnya maklumat wakil presiden, fungsi legislatif dialihkan kepada Kenip. Hal ini membuat sistem berubah menjadi semi parlementer karena kebijakan pemerintah mulai dipengaruhi oleh Kenip. Kondisi politik pada masa ini, Indonesia masih menghadapi agresi militer Belanda dan belum stabil karena fokus pada perang mempertahankan kemerdekaan. UUD 1945 belum bisa dilaksanakan secara penuh. Periode kedua adalah periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, di mana Konstitusi RIS lahir setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, Belanda mendorong Indonesia menjadi negara federal, bukan negara kesatuan. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sistem pemerintahan parlementer presiden hanya sebagai kepala negara simbolis. Kekuasaan politik berada pada Perdana Menteri dan Parlemen RIS. Kelemahan konstitusi ini adalah banyak negara bagian RIS dibentuk dengan dukungan Belanda. Rakyat tidak setuju dalam bentuk negara federal. Akhirnya RIS dibubarkan dan kembali ke negara satuan. Periode ketiga adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, di mana kembali ke negara kesatuan setelah pembubaran RIS dengan UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan pada masa ini adalah sistem parlementer penuh, di mana Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif dan Presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Karakteristik demokrasi liberal adalah banyaknya partai politik, menyebabkan kabinet sering berganti, pemerintahan tidak stabil. Namun masa ini juga melahirkan pemilu 1955 yang dianggap pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Pemilu 1955 memilih anggota DPR dan anggota konstituante yang bertugas membuat konstitusi baru. Namun konstituante gagal menyepakati dasar negara yang menyebabkan situasi politik kacau, dan Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Periode terakhir yaitu keempat, di mana kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 sampai sekarang. Periode ini dimulai dengan dekret Presiden 5 Juli 1999 yang berlangsung hingga sekarang. Dalam waktu yang panjang ini, perkembangan demokrasi Indonesia terbagi menjadi 3 fase besar. Yang pertama adalah demokrasi terpimpin dari 159 sampai 1966. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru 1966 sampai 1998 dan demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Subbab perubahan UUD 1945. Perubahan atau amandemen UUD 1945 dilakukan karena adanya kelemahan dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku sebelumnya. Latar belakang perubahan ini, kekuasaan presiden terlalu besar, yang dimana rawan disalahgunakan. Yang kedua, karakter UUD 1945 terlalu singkat sehingga banyak pasal multitafsir. Belum diatur jelas tentang hak asasi manusia. Dan kekuasaan MPR terlalu tinggi, bahkan dianggap lembaga tertinggi negara, serta tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden. Perubahan diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan modern. Dua, prosesnya dilakukan oleh MPR dari tahun 1999 sampai 2002, di mana terdapat 4 tahap, yaitu amandemen pertama pada tahun 1999, yang dimana mengubah 9 pasal, kekuasaan pembuat undang-undang mulai berlari dari presiden ke DPR. Yang kedua, amandemen kedua pada tahun 2000, di mana mengubah 15 pasal dan menambah 6 bab baru tentang otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, serta pemisahan TNI dan Polri. Amandemen ketiga tahun 2001, di mana mengubah 23 pasal, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memperjelas kewenangan lembaga peradilan, menguatkan peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Amandemen terakhir yaitu amandemen keempat pada tahun 2002, di mana mengubah 13 pasal, mengatur pendidikan, kebudayaan, keuangan negara, menetapkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui amandemen, yang dimana pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Yang kedua, pembentukan DPD untuk mewakili daerah. Yang ketiga, diperkuatnya kewenangan DPR, terutama dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Yang selanjutnya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, penegasan mengenai hak asasi manusia yang berisi berbagai jaminan hak warga negara, serta pemilu diatur lebih jelas dan dengan asas luber jurdil. Amandemen membuat ketatanegaraan Indonesia lebih transparan dan demokratis. Subbab C, perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Perilaku demokratis adalah sikap yang menunjukkan penghargaan terhadap kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan penghormatan pendapat orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ini diwujudkan dengan mengutamakan musyawarah jika ada perbedaan pendapat. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menghormati keputusan bersama, terbuka terhadap kritik dan masukan, berani menyatakan pendapat secara sopan dan bertanggung jawab. Perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Saat ini masyarakat hidup dalam era digital, di mana informasi sangat mudah diakses. Dalam kondisi ini, perilaku demokratis sangat dibutuhkan agar kebebasan tidak menimbulkan kemasalahan atau permasalahan. Contoh perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di era informasi ini adalah menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, dan menghargai pendapat yang berbeda baik di dunia nyata maupun dunia digital. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang Bab 2 PPKN kelas 11. Terima kasih.